Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tujuan audit yang beranggota kelompok GAN. Yang pertama, Esa Maidalini BP 19110018. Yang kedua, Maria Mangraini BP 19110019. Yang ketiga, saya sendiri Aulia Nilhaq BP 19110020. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Esa Maidalini. Kepada Esa, kami persilakan. Baiklah, saya Esa Maidalini BP 19110018 akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian dari tujuan audit. Proses auditing dilakukan berdasarkan standar auditing yang berlaku umum. Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Seorang auditor profesional dalam melaksanakan audit memiliki tujuan tersendiri. Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia, tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat. Menurut Mulyadi, tujuan audit adalah dinyatakan secara terperinci dan mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan untuk mengevaluasi tanpa menambahkan pemihak dan berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajaran laporan keuangan diukur berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut dengan asersi manajemen. Untuk menentukan tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing dari 5 asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi yang sedang diperiksa. Karena hubungan istilah tersebut secara bergantian, pengklasifikasian asersi menurut Ikatan Akuntan Indonesia yaitu yang pertama yaitu asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Keberadaan atau kejadian asersi ini merupakan pernyataan manajemen aktivitas, kewajiban, dan aktivitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada pada tanggal dan serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua yaitu ada kelengkapan. Kelengkapan berarti semua transaksi dan akun-akun yang seharusnya tercatat dalam keuangan telah dicatat. Asersi kelengkapan berlawanan dengan asersi keberadaan. Jika asersi keberadaan tidak benar, maka akun akan dinyatakan terlalu tinggi. Sementara jika asersi kelengkapan tidak benar, maka akun akan dinyatakan terlalu rendah. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan hilangnya hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan, sedangkan asersi keberadaan berkaitan dengan penyebutan angka yang seharusnya tidak dimasukkan. Yang ketiga yaitu ada hak dan kewajiban. Auditor harus memastikan apakah aktiva memang menjadi hak klien dan apakah kewajiban merupakan hutang klien pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya itu adalah penilaian atau alokasi. Asersi ini menyangkut apakah aktiva kewajiban, ekuitas pendapatan, atau beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan yang telah keuangan pada jumlah yang tepat. Dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Asersi ini menyangkut masalah apakah komponen-komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan secara tepat. Pengungkapan berhubungan dengan apakah informasi dalam laporan keuangan termasuk catatan menjelaskan secara gamblang hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kelengkapan.
Kelengkapan yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua ada ketepatan, yaitu untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga ada eksistensi, yaitu untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat ada penilaian, yaitu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima ada klasifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya yaitu ada ketepatan, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. Berikutnya ada pisah batas, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji ialah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Dan yang terakhir ada pengungkapan, yaitu untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan keuangan. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan ini yang dijelaskan oleh Maryam Anggraini. Kepada Maryam kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu siklus laporan keuangan. Audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Pendekatan siklus merupakan cara umum untuk membagi audit, yaitu dengan tetap mempertahankan hubungan antara jenis transaksi dan saldo akun dengan segmen yang sama. Logika dari penggunaan siklus ini adalah bahwa hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diikhtisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan. Yang selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian dan alokasi. Dan yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Standar Auditing Internasional dan Standar Auditing AICPA mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori yang disajikan dalam sebagai berikut. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa keterjadian. Transaksi dan peristiwa yang dicatat telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Yang selanjutnya, kelengkapan semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat telah dicatat. Keakuratan jumlah dan data lain yang bersangkutan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Klasifikasi transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat. Cut-off transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Hak dan kewajiban entitas tersebut memegang hak atau kendali atas aset dan kewajiban merupakan kewajiban entitas tersebut. Yang kedua, asersi tentang saldo akun. Eksistensi, aset, kewajiban, dan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Kelengkapan, aset, kewajiban, dan ekuitas yang harus dicatat sudah dicatat. Penilaian dan alokasi, aset, kewajiban, dan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat. Klasifikasi dan penilaian. Informasi keuangan dan yang lain telah disajikan dan diuraikan secara tepat serta pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas.
Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan keterjadian dan hak dan kewajiban. Peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas itu. Kelengkapan semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Keakuratan dan penilaian informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat dan pada jumlah yang tepat. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Ada perbedaan antara tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi bagi setiap kelas transaksi. Yang pertama, keterjadian atau transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Tujuan ini merupakan panduan auditor atas asersi manajemen tentang keterjadian untuk kelas transaksi. Yang kedua, kelengkapan atau transaksi yang telah terjadi telah dicatat. Apakah semua transaksi yang telah terjadi telah benar-benar dicatat? Kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan transaksi tidak tercatat atau kurang saji. Yang ketiga, keakuratan atau transaksi yang dicatat dinyatakan dalam jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi. Tujuan ini dilanggar apabila jumlah barang yang dikirimkan ternyata beda dengan yang tercantum dalam faktur penagihan. Harga jual yang salah digunakan dalam faktur penagihan, terjadi kesalahan penjumlahan dalam faktur, dan lain-lain. Yang keempat, posting dan pengikhtisaran atau transaksi yang dicatat dimasukkan ke file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Berkaitan dengan kurang transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu, ke buku besar sebagai contoh, transaksi penjualan dicatat dalam catatan pelanggan yang salah atau jumlah yang salah dicatat dalam file induk, maka jumlah semua transaksi di buku besar tidak akurat, maka tujuan ini telah dilanggar. Yang kelima, klasifikasi atau transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat, menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat. Yang keenam, penetapan waktu atau transaksi dicatat dalam waktu yang benar. Penetapan waktu merupakan panduan auditor atas asersi chart of management. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Maryam Anggraini. Materi selanjutnya adalah materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, audit berkaitan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan, bukan kelas transaksi seperti penjualan, pembelian, persediaan. Yang kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, berbanding dengan 6 tujuan berkaitan dengan transaksi, yaitu eksistensi itu jumlah yang tertentu memang ada. 2. Kelengkapan, yaitu jumlah yang ada telah dicantumkan. Yang ketiga, akurasi, jumlah yang ada disajikan dengan jumlah besar. Yang keempat, klasifikasi, yaitu angka-angka yang dicantumkan dalam draft telah diklasifikasikan dengan yang kelima, yaitu transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Yang keenam, kecocokan rincian, yaitu rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka buku di jumlah ke bawah dalam saldo akun dan besar sesuai dengan jumlah buku besar. Yang ketujuh, nilai realisasi, yaitu aktiva dinyatakan pada jumlah yang diestimasi dan direalisasi. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Baiklah, materi selanjutnya saya akan jelaskan sendiri, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen
untuk penyajian dan pengungkapan konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Bagaimana tujuan audit dipenuhi? Auditor harus memperoleh bukti audit yang mencukupi guna mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hak dan kewajiban merupakan satu-satunya asersi yang berkaitan dengan saldo tanpa melibatkan asersi yang berkaitan dengan transaksi serupa. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan berhubungan erat dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Proses audit tersebut mempunyai 4 fase khusus, yaitu fase pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fase yang ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian risiko. Fase yang keempat yaitu menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.